Ini betapa gobloknya pemerintah kalau sampai nggak bisa giring Rafael ke KPK. Gobloknya. Sudah terlanjur teriak-teriak, Bu Sri Mulyani juga sudah teriak-teriak, Pak Mahfud juga teriak-teriak, semua sudah pada berkomentar tentang Rafael. Yang hartanya kemarin baru 50 miliar. Itu sudah gawegernya di mana-mana. Belum terbukti kalau dia ada korupsi, belum. Sekarang saya kasih tahu karena informasinya dari PPATK. Sekarang itu dari beberapa rekening yang telah ditelusuri bapaknya Mario, pejabat pajak tersebut yang diberhentikan, kekayaannya itu sekitar 500 miliar. 500 miliar ya, catat. Ini kalau sampai pemerintah nggak langsung sikat. Ini kalau pemerintah nggak bisa membuktikan kalau Rafael dia seorang pejabat korup, pemerintah ya wes. Saya mau kasih informasi buat saudara-saudaraku semuanya yang ada di sini tentang kabarnya Mario yang menghajar David, dan saat ini pihak korban yang dipukuli Davidnya ini sudah sadar ya, walaupun agak-agak mungkin ada ketraumaan lah ya. Terus sedangkan si Marionya blunder, ditahan, dan ada beberapa orang yang terlibat, dan satu sisi juga ini blundernya sampai ke pihak keluarganya si Mario. Ini sangat menyeramkan sekali. Jadi sekedar saya memberikan informasi untuk saudara-saudaraku yang dikira kemarin harta kekayaannya itu 50 miliar. Jadi 50 miliar itu udah wow gitu. Kemarin kan informasinya kan yang rame di media ini kan 50 miliar harta kekayaannya Rafael, ayah dari seorang Mario yang memukuli David. Itu baru saya kaget. Aku mikir-mikir, ini PPATK udah teriak-teriak bahwa dari beberapa puluh rekening yang keterkaitan dengan Rafael, pejabat pajak tersebut ini sudah sampai 500 miliar sampai ke TV. Ini betapa gobloknya pemerintah kalau sampai nggak bisa giring Rafael ke KPK. Gobloknya. Sudah terlanjur teriak-teriak, Bu Sri Mulyani juga sudah teriak-teriak, Pak Mahfud juga teriak-teriak, semua sudah pada berkomentar tentang Rafael. Yang hartanya kemarin baru 50 miliar. Itu sudah gawegernya di mana-mana. Belum terbukti kalau dia ada korupsi, belum. Itu baru desas-desusnya kurang lebih ya kekayaannya 50 miliar. Udah pada bingung, kelabakan. Sekarang saya kasih tahu karena informasinya dari PPATK. Sekarang itu dari beberapa rekening yang telah ditelusuri bapaknya Mario, pejabat pajak tersebut yang diberhentikan, kekayaannya itu sekitar 500 miliar. 500 miliar ya, catat. Ini kalau sampai pemerintah nggak langsung sikat. Ini kalau pemerintah nggak bisa membuktikan kalau Rafael dia seorang pejabat korup, pemerintah ya wes, yang di bidangnya itu kayak ditabrak tai kuda, tai kebo di dalam mukanya. Kenapa? Udah ngomong-ngomong gitu. Berita-berita sudah menyebarkan bahwa ayahnya Mario, Rafael ini kekayaannya ternyata 500 miliar. Dia diasumsikan dugaannya adalah korupsi dan lain sebagainya. Sebagai pejabat pajak saat itu dia menyelewengkan harta segala macam. Ini pemerintah, KPK, semuanya jajarannya harus bisa membuktikan. Kalau nggak bisa membuktikan, pemerintah seperti ditabok letong kebo. Nggak punya muka. Ya, saya kritik harus. Kenapa?
Sekarang ini pemerintah sudah mulai bahwa media sosial dijadikan agen untuk menghakimi duluan. Tidak membuktikan duluan secara profesional, tetapi menghakimi duluan dengan opini publik. Dan diteruskan, yang meneruskan siapa? Ya kayak saya, kayak yang lain-lain. Ya, tapi ya memang hukum media sosial sekarang begitu. Viral dulu baru diproses. Jadi 500 miliar. Itu temuan dari PPATK. Kalau PPATK menemukan sudah sebesar 500 miliar, kok pemerintah nggak bisa ringkus yang namanya Rafael atau pejabat pajak tersebut, berarti gobloknya pemerintah sekarang. Ya. Yeah. Gobloknya pemerintah sekarang. Gobloknya ngaudzubillah min dzalik. Loh, itu 500 miliar loh, itu duit dari mana? Duit rakyat, bisa jadi duit bagian dari pada saya ya membayar pajak. Itu bagian daripada duit saya, duit rakyat Indonesia. 500 miliar itu setengah triliun loh, Pak. Berarti itu kalau apa? Lihat dari profilnya ya masuk akal apa enggak gitu. Memang kalau saya lihat kan Rafael ini, bapaknya Mario ini kan punya usaha-usaha seperti properti dan lain-lain sebagainya, banyak sekali. Banyak, termasuk dia punya seperti kafe, restoran, usaha-usaha yang mungkin menunjang ya untuk kehidupannya supaya lebih elit. Ya, ditunjang kesuksesannya dari usaha-usaha itu, saya yakin itu. Cuman logis atau tidak nih? Logis atau tidak dengan uang 500 miliar kekayaannya? Tapi ya di zaman sekarang ya. Saya gini, saya nggak mau baper. Zaman sekarang duit miliaran itu kecil. 1 miliar itu kecil ya zaman sekarang. Uang 1 miliar zaman sekarang itu kecil sekali. Masalahnya apa? Saya sendiri yang kelas bawah, uang 1 juta saja. Uang 1 juta itu paling ya untuk bertahan hidup, untuk hidup yang sederhana ini hanya beberapa hari. Uang 1 juta itu bisa 2-3 hari selesai, habis. Jadi kalau 1 miliar itu bagi pengusaha ya memang kecil. Ketika usahanya sudah mapan ya, kecil. Apalagi duit 50 miliar ya. Duit 50 miliar kemarin saya jujur nggak kaget gitu. Yang kaget itu ya sekarang informasi dari PPATK ini 500 miliar. $500 miliar. Dan ini udah viral. Dan nggak tahu nih KPK ini kemarin udah manggil gitu. Sudah mentersangkakan belum? Jangan cuman pemerintah itu menjadikan media sosial agen untuk pengapian opini, tetapi pemerintah belum bisa membuktikan. Malu maksud saya, malu. Ini ya dorong terus. Malu, sangat memalukan.